Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti kuliah perdana secara daring, secara online, yaitu mata kuliah SIMI, Sejarah Indonesia Masa Islam. Mata kuliah ini diampu oleh saya, Andi Swirta, dan Ibu Dr. Leli Yulipar. Kami sepakat untuk berbagi tugas. Bu Leli hilang karena kesibukan beliau sekarang sebagai Ketua Museum Pendidikan Indonesia. Beliau akan masuk setelah ujian tengah semester online. Sementara saya akan masuk lebih dulu memberikan kuliah hingga ujian tengah semester. Karena itu saya sudah menyampaikan kepada penanggung jawab kelas, sebaiknya kuliah SIMI ini disatukan antara kelas A dan kelas B supaya waktunya lebih efektif. Antara saya dengan Ibu Leli sudah berbagi tugas demikian. Pada hari ini karena kuliah sifatnya pengantar, kuliah perdana, maka saya juga memberikan gambaran secara umum saja, dan izinkan saya untuk share screen pada Anda. Oke, ini nama mata kuliah kita, Sejarah Indonesia Masa Islam. Ini nama saya, ini Ibu Leli Yulipar. Mata kuliah ini 3 SKS, jadi dengan demikian 150 menit ya, 2 jam 30 menit. Dan sementara ini disepakati pada hari ini 9.30 hingga 12. Mungkin minggu depan Anda sepakat dengan kelas B atau kelas A bergabung dengan kelas B, silahkan tentukan harinya hari apa supaya bisa kuliah bersama. Oke, karena ini pengantar, maka pertama saya ingin memperkenalkan tentang tujuan mata kuliah ini. Sebenarnya sudah ada dalam spot UPI Edu ya. Jadi kalau Anda membuka spot UPI Edu, saya sudah membuat semacam RPS, rencana rancangan perkuliahan semester, termasuk juga ada materi video-video saya pada perkuliahan sebelumnya yang bisa Anda lihat. Jadi mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami, menganalisis, dan berpikir kritis tentang pola-pola dan aneka kejadian berkenaan dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ini kurun waktunya lama ya, sejak abad ke-13 hingga sekarang. Bahkan kalau Reclap dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern, Islam sudah bertapak di Indonesia sejak abad ke-12. Dari 1100-an, tidak dari 1200-an. Karena itu seperti tadi saya nyatakan di bagian awal, jadi coba Anda mulai memikirkan sekarang demikian panjang periode yang akan kita kaji selama 1 semester, dari abad 13 hingga sekarang, di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu coba Anda mulai tertarik dengan topik apa, dengan judul apa, dengan bidang kajian Islam di Indonesia apa. Anda mau tertarik dengan perkembangan Islam di Sumatera atau di daerah tertentu pada kurun waktu tertentu, silahkan. Anda lebih tertarik pada sejarah pesantren atau sejarah para wali dan sebagainya juga silahkan ya, dipilih sesuai dengan wawasan pengetahuan Anda. Pilihlah topik, pilihlah judul yang akrab dengan wawasan kesejarahan Anda. Jadi cakupan materinya sangat panjang, dari abad ke-13
perkembangan Islam di berbagai daerah di Indonesia hingga sekarang. Ya. Jadi boleh juga membahas tentang gerakan dakwah Islam sekarang misalnya, ya, atau dakwah Islam melalui media sosial fenomena sekarang. Jadi silahkan Anda pilih sesuai dengan wawasan kesejarahan Anda. Metode perkuliahan yang saya lakukan akan bersifat umum, dan dosen umumnya tidak banyak ya memberikan perkuliahan, akan lebih banyak mahasiswa aktif dalam belajar atau belajar mandiri. Karena itu mungkin perkuliahan dengan saya hanya 4 kali pertemuan saja. Itu pun secara umum ya. Dan ini akan menjadi ciri khas perkuliahan saya. Selama 4 kali pertemuan saya akan mencoba menggunakan bahasa pengantar yang pelbagai ya. Ini supaya mahasiswa punya wawasan sejarah dan juga kemampuan berbahasa yang baik. Jadi mungkin pertemuan perdana sekarang saya menggunakan bahasa Indonesia. Pertemuan minggu depan kedua saya akan menggunakan bahasa Inggris. Pertemuan ketiga saya akan menggunakan bahasa Melayu. Dan pertemuan keempat terakhir dengan saya akan menggunakan bahasa Sunda ya. Begitu juga ketika nanti Anda presentasi judul-judul atau topik yang menjadi pilihan Anda, ketika saya dan Bu Leli memberikan komentar, saya akan menggunakan bahasa yang pelbagai juga. Kalau kebetulan Anda tampil mendapat komentar dari saya dalam bahasa Indonesia, tentu saya dalam bahasa Indonesia. Kalau kebetulan Anda tampil presentasi dan komentar saya dalam bahasa Inggris, ya tentu komentar saya dalam bahasa Inggris. Jadi pertemuan kita selama 1 semester itu akan berlangsung selama 16 kali pertemuan. Itu terbagi atas 4 kali pertemuan dosen memberikan kuliah umum, 10 kali pertemuan presentasi mahasiswa untuk membuat makalah individu. Karena itu seperti tadi saya katakan, minggu depan judul-judul makalahnya, judul-judul topik yang mau Anda presentasikan, yang Anda mau tuliskan dalam bentuk makalah, judulnya saja dulu, kumpulkan ke penanggung jawab kelas ya. Untuk saya identifikasi, untuk saya lihat siapa yang akan tampil duluan ya. Yang belum mengumpulkan sampai minggu depan akan saya beri prioritas untuk tampil duluan. Jadi jadi Anda harus termotivasi punya judul dari sekarang supaya mungkin tampilnya bisa belakangan gitu ya. Oke, kemudian akan diisi oleh UTS online dan UAS juga online 2 kali pertemuan. Jadi semuanya adalah 16 kali pertemuan ya. Itulah kuliah daring kita selama 1 semester. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kita sendiri diberi kesehatan ya, diberi kekuatan, termasuk juga tidak ada gangguan internet, tidak ada gangguan sinyal, tidak ada gangguan listrik. Listrik penting ya. Saya sedang enak-enak ngasih kuliah, tiba-tiba listrik mati, berakhirlah perkuliahan ini. Termasuk Anda sedang enak-enak kuliah, tiba-tiba kuota habis, kan tidak bisa ikut juga ya. Oke, mudah-mudahan selama 1 semester perkuliahan kita bisa berjalan lancar. Itu tentang teknis perkuliahan ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke pengantar juga ya, tentang sejarah Indonesia modern, sejarah Indonesia masa Islam dengan membuat satu pernyataan ya. Ini menarik, ini pendapatnya Merle Calvin Reclave. Jadi Reclave dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern menyatakan sejarah Indonesia modern itu justru dimulai sejak masuk dan berkembangnya Islam.
Mengapa demikian? Itu kalau Anda membaca bukunya Reclep paling tidak ada 3 hujah, ya, ada 3 alasan. Pertama kata Reclep, secara ideologi, secara politik, pergumulan atau persaingan antara Islam dengan ideologi Barat, dengan bekas penjajah itu masih berlangsung dari dulu sampai sekarang. Dari abad ke-16 sampai sekarang. Jadi walaupun negara-negara di Asia, di Afrika itu sudah merdeka, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi persaingan ideologi, persaingan politik antara negara-negara baru yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan negara-negara Barat itu masih berlangsung. Anda melihat terkini tentang fenomena Taliban di Pakistan. Anda melihat juga perseteruan antara negara-negara Barat dengan Iran. Anda juga tentu melihat tentang sebagian juga umat Islam yang tidak senang dengan ideologi Barat dan ingin mendirikan kehilafahan, baik di Indonesia maupun di negara-negara Islam lainnya. Itu menunjukkan bahwa kata Reclep, pergumulan, persaingan antara ideologi Barat dengan nilai-nilai Islam itu berlangsung hingga sekarang. Bahkan dalam buku yang terkenal tentang The Clash of Civilization, menyatakan setelah komunis runtuh di Soviet Union pada tahun 1990-an, maka musuh utama bagi negara Barat adalah Islam. Di samping tentu Cina, ya. Jadi menurut Reclep secara politik ideologi, pergumulan antara ideologi Barat yang dulu pernah menjajah umat Islam dan umat Islam sendiri itu masih berlangsung hingga sekarang. Yang kedua, kata Reclep, proses Islamisasi di Indonesia juga dari abad 13, bahkan Reclep menyatakannya dari abad ke-12 hingga sekarang masih terus berlangsung. Jadi jangan Anda punya bayangan Islam itu berhenti pada abad 13, tidak. Karena Islam berkembang di Indonesia tidak serentak, tidak ke seluruh daerah, tapi bertahap. Kawasan yang pertama menerima Islam, ya pastilah ujung utara Pulau Sumatera, karena paling dekat dengan kawasan Timur Tengah. Ya. Setelah itu baru ke Sumatera bagian selatan, ke Jawa, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku, ke Nusa Tenggara, dan ke Papua. Dan proses Islamisasi itu hingga sekarang terus berlangsung. Kalau ada orang Indonesia Timur, orang Papua, Anda bisa menyaksikan proses Islamisasi di Papua tidak hanya dimulai sejak abad-abad sebelumnya, sekarang pun masih berlangsung. Bahkan di Jawa sendiri, proses Islamisasi itu baik mengenalkan agama Islam ini kepada penduduk-penduduk yang belum Muslim, ataupun meningkatkan keyakinan umat Islam sendiri kepada yang sudah menjadi Muslim, itu terus berlangsung sampai sekarang. Itulah satu proses Islamisasi. Satu kata kerja, bukan kata benda. Ya. Jadi kalau kata kerja itu terus berlangsung, tidak mati, tidak berhenti. Ya. Terakhir kata Reclep bahwa sejarah Indonesia modern itu dimulai sejak Islam karena secara historiografis sumber-sumber sejarah yang berkenaan dengan masa Islam itu masih bisa dibaca, masih bisa dipelajari dalam bahasa modern hingga sekarang. Jadi karena umumnya umat Islam itu biasa membaca Al-Quran, sumber-sumber agama Islam pada periode-periode awal itu umumnya
menggunakan bahasa Arab gundul. Arab gundul. Huruf Arab yang tidak ada hijaiyahnya, tapi kita bisa membacanya. Jadi aksaranya Arab, tapi bahasanya bahasa daerah, bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda. Kalau Anda pergi ke pesantren-pesantren dan membaca kitab-kitab kuning, itu kitab-kitabnya, sumber-sumber yang digunakannya adalah kita menyebutnya huruf pegon, ya, atau bahasa pegon. Jadi hurufnya Arab, bahasanya bahasa daerah atau bahasa setempat. Kalau orang Melayu menyebutnya bahasa Jawi. Kita menyebutnya selain pegon adalah huruf Arab Melayu. Jadi saling menghormati, ya. Orang kita menyebutnya itu huruf Arab Melayu. Kata orang Malaysia, Brunei, Singapura itu huruf Jawi. Jadi oke lah, dalam hal budaya kita, dalam hal ini kita tidak saling klaim, ya, tentang budaya Islam. Beda dengan kalau ada budaya, wah itu Reog Ponorogo punya Indonesia dicuri oleh Malaysia. Itu tari pendet dari Bali dicuri oleh Malaysia. Tapi kalau tentang Islam nampaknya damai-damai saja, ya. Bahkan saling menghargai. Orang Indonesia bilang, oh itu huruf Arab Melayu. Kata orang Malaysia, itu huruf Jawi. Jadi oke lah. Kita Islam mendamaikan ternyata, ya. Bukan membuat hubungan itu menjadi tegang. Jadi sumber-sumber historiografi masih bisa dipelajari, kata Reclep, sehingga itu menunjukkan kemodernan. Beda dengan kalau Anda membaca sumber-sumber dengan huruf Palawa, bahasa Sanskerta, nggak ngerti kita, ya. Nggak ngerti. Sama kalau Anda pergi ke Borobudur, yang nggak ada tulisannya itu, Anda nggak ngerti seperti apa Borobudur itu, ya, karena nggak ada sumber-sumber yang bisa menarasikan kepada kita, menceritakan kepada kita tentang banyak hal, tentang kesejarahan pada masa Hindu-Buddha. Kalau toh ada, pasti sumbernya itu berhurufkan Palawa, berbahasa Sanskerta, bahasa yang sudah tidak banyak digunakan, bahkan tidak digunakan oleh bangsa kita. Orang Bali sendiri yang menggunakan, yang beragama Hindu-Buddha, bicaranya bahasa Melayu, bahasa Indonesia, hurufnya udah huruf Latin. Jadi itu yang kata Reclep menjadikan agama Islam ini telah membentuk satu kemodernan. Indonesia memasuki zaman modern dimulai sejak Islam masuk dan berkembang di Indonesia ini. Tapi masalahnya bagaimana Islam masuk dan berkembang di Indonesia itu juga hal yang masih kompleks, ya. Karena apa? Karena walaupun kata Reclep sumber-sumbernya bisa dipelajari, bisa dibaca, tapi sumber-sumber sejarah tentang periode Islam pada masa-masa awal itu tidaklah banyak, ya. Sudah menjadi satu tradisi bangsa kita, yaitu tradisi lisan, ya. Maka sumber-sumber sejarah yang sifatnya tertulis itu masih belum banyak tersedia. Karena itu memahami Islam pada masa-masa awal, terutama tentang proses masuk dan berkembangnya, masih menimbulkan banyak perdebatan. Ya. Karena itu sejarah Indonesia modern pada masa-masa awal masih kompleks dan masih berkembang banyak teori tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Misalnya ada yang menyatakan Islam sudah mulai berkembang sejak abad ke-7, dengan demikian sejak zaman baginda Nabi dan para sahabat Nabi, ya. Itu pendapatnya Hamka misalnya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Tapi ada yang menyatakan Islam baru bertapak secara kukuh abad ke-13. Atau Reclep sendiri abad 12. Begitu juga Islam kononnya datang, ada yang dari Arab langsung, ada yang dari India, dari Persia, dari Mesir, bahkan terakhir dari Cina. Kita tahu bahwa suku Uighur
di Cina itu juga Muslim yang dalam banyak hal memiliki peranan yang penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. Tapi satu hal yang tidak terbantahkan bahwa Islam masuk dan berkembang di Indonesia dari periode awal hingga periode sekarang itu nampaknya mengikuti satu pola yang relatif seragam, yaitu dari Islam yang berwajah sufisme, Islam yang syarat dengan nilai-nilai ajaran tasawuf dari abad ke-12, 13 hingga abad ke-18, 19 menuju ke Islam yang berwajah modern. Karena pengaruh dari pertentangannya dengan Barat mulai abad 19 sampai sekarang. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa Islam generasi awal yang masuk ke Indonesia itu Islam seperti kita sekarang yang berwajah modern, yang sangat syariah oriented, mengharuskan para pengikutnya pakai jilbab kalau perempuan, berjanggut seperti saya kalau laki-laki, ya, atau melaksanakan syariat Islam dengan ketat, harus pakai gelar haji misalnya ya. Tidak, Islam pada masa-masa awal disampaikan dengan cara yang damai, cara-cara yang penetratif dan akomodatif. Karena itu Islam masih bercampur dengan tradisi budaya lokal, budaya setempat, dan Islam secara damai diajarkan melalui gerakan tasawuf atau oleh tokoh-tokoh sufi yang bersikap toleran dan mengapresiasi, mengakomodasi tradisi-tradisi lokal. Baru nanti pada abad ke-18, pada abad ke-19, karena Islam yang berwajah tasawuf itu dipandang tidak mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan Barat yang modern, maka muncullah gerakan pembaharuan Islam untuk menghadapi tantangan baru dari negara-negara penjajah Barat dan melabel, menuduh Islam yang berwajah tasawuf, Islam tradisional itu sebagai ajaran Islam yang berpenyakit TBC. TBC, apa penyakit TBC? Taklid, bid'ah, dan khurafat. Jadi itu fenomena abad 19 hingga sekarang. Jadi jangan Anda bayangkan dulu para wali berdakwahnya seperti Agim atau seperti virtual sekarang. Ini fenomena Islam modern. Jadi yang namanya tablik akbar, apalagi pengajian, masuk TV kayak Mamah Dedeh, itu fenomena Islam modern. Islam tradisional diajarkan oleh para wali melalui cara-cara yang tradisional. Melalui cara-cara yang toleransi, yang damai. Para wali di Jawa misalnya tahu bahwa penduduknya masih menganut agama Hindu-Buddha, masih senang dengan tradisi nonton wayang, masih senang dengan mabuk-mabukan, masih senang dengan berjudi. Atau kalau Anda sekarang pergi ke Papua di pedalaman, penduduknya masih bertelanjang, masih pakai koteka, kan nggak bisa dakwahnya pakai cara-cara modern. Anda berdakwah mengumpulkan orang di tengah lapangan, kemudian menyatakan, hei orang-orang yang beriman, tutuplah auratmu. Larilah orang Papua itu. Ya. Mereka memang begitu harus didekati dengan cara-cara yang perlahan, cara-cara yang persuasif, sebagaimana dilakukan oleh para wali songo. Jadi karena di Jawa itu umumnya orang senang nonton wayang, wayang golek, wayang kulit, Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga, dakwah melalui wayang. Jadi Islam yang berkembang di Indonesia itu nampaknya mengalami perubahan paradigma dari Islam yang berwajah tasawuf, syarat dengan nilai-nilai ajaran tasawuf dari abad 13 hingga abad 18, 19, berubah kepada Islam yang syariah oriented, Islam yang modern seperti dalam bentuknya sekarang. Oke, dan yang lebih terkini tentu setelah Indonesia merdeka, umat Islam juga menghadapi satu kenyataan baru, yaitu memiliki satu negara bangsa.
yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu mengalami tantangan-tantangan sendiri, terutama di mana tempat Islam dalam negara bangsa yang baru itu. Pada masa-masa awal ada keinginan untuk mendirikan negara bangsa berdasarkan Islam. Tapi dalam pergumulan itu, Islam mengalami kekalahan, yang menang adalah golongan nasionalis, dan akhirnya terjadi satu kompromi bahwa umat Islam menerima negara kebangsaan, tapi negara kebangsaan itu harus mengakomodasi nilai-nilai ajaran Islam. Dan tentu saja agenda terbesar bagi umat Islam di Indonesia adalah bagaimana memberi warna kepada negara kebangsaan yang baru yang bernama Republik Indonesia itu agar selari, agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, kembali kepada sejarah perkembangan Islam di Indonesia, ternyata perkembangannya tidak merata ke seluruh tanah air, tapi bertahap, berjenjang, ya. Prosesnya juga berbeda-beda, karena itu sangat penting bagi Anda, dan silakan ini bisa menjadi satu bahan kajian Anda. Ya. Islam, sejarah Islam di Jawa tentu berbeda dengan sejarah Islam di Sumatera, berbeda juga dengan sejarah Islam di Sulawesi, berbeda juga dengan sejarah Islam di Kalimantan, sejarah Islam di Maluku, sejarah Islam di Nusa Tenggara, sejarah Islam di Papua. Anda jangan membayangkan Papua tuh nggak ada umat Islamnya. Oh banyak ya, terutama Papua Barat. Sebab Papua Barat itu dari abad ke-16 itu adalah pengaruh dari Kesultanan Tidore di Maluku. Dan orang-orang Muslim di Papua seperti orang Jawa, dia mempertahankan, mengkombinasikan antara nama Muslim dengan nama lokal. Jadi seperti nama saya, Suwirta, nama lokal. Ya. Kalau saya naik haji kan ditambah Haji Muhammad Suwirta, Muhammadnya nama Muslim. Jadi kalau Anda lihat orang-orang Papua yang Muslim, umumnya namanya adalah campuran antara nama Muslim dengan nama Papua. Ya. Muhammad Salosa misalnya, atau Ahmad Salosa. Ya. Kalau Muslim. Kalau Kristen mungkin Boaz Salosa. Ya. Jadi tiap daerah punya karakteristik, punya dinamika yang berbeda-beda. Ya. Begitu juga tadi seperti saya katakan, perkembangan Islam tradisional atau Islam modern di Indonesia juga menarik untuk Anda bahas. Termasuk yang tadi saya katakan, Islam dengan masalah negara kebangsaan. Sebab nation state, negara kebangsaan adalah fenomena baru dalam sejarah Indonesia modern. Konsep negara bangsa itu adalah legacy, warisan dari Revolusi Prancis. Ya. Sebelum ada Revolusi Prancis, entitas politik di negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Nusantara, bukanlah nation state, tapi kerajaan, kingdom atau empire, ya, atau kekaisaran. Jadi negara baru ini di Indonesia adalah negara bangsa ini di Indonesia adalah fenomena abad ke-20. Karena itu umat Islam merespon dengan cara yang berbeda-beda. Kita mengenal terjadi satu perdebatan yang sengit antara Haji Agus Salim misalnya dengan Soekarno, atau antara Muhammad Natsir dengan Soekarno tentang nation state ini, tentang negara bangsa ini. Dan akhirnya ketika negara bangsa yang bernama Republik Indonesia itu berdiri, bulan Agustus 1945, juga perdebatan, pergumulan antara Islam, ya, bagaimana memberikan corak kepada negara bangsa itu juga terus berlangsung. Tentu terkini Islam juga dihadapkan pada masalah globalisasi, dan bagi generasi milenial seperti Anda, ini menunjukkan tesisnya Rick Clapp masih relevan, bahwa Islam dari dulu sampai sekarang adalah fenomena modern
Anda generasi milenial, entah generasi yang keberapa ya, yang menjadi muslimnya bukan karena peranan Wali Songo, bukan karena dakwahnya ulama-ulama terdahulu, karena Anda menjadi muslim karena bapak dan ibu Anda, atau ada juga karena pengaruh teman, pengaruh mode ya. Menghadapi satu situasi masyarakat yang mengglobal sekarang ini. Dan sebagai seorang muslim tentu kita tidak mau kehilangan identitas jati diri kita. Di tengah-tengah kehidupan global yang syarat dengan ideologi-ideologi global juga, liberalisme, komunisme, totalitarisme, fasisme, atau ideologi-ideologi yang lain, umat Islam akan memberikan respon dengan cara dan gayanya tersendiri yang tiap negara juga responnya berbeda-beda. Saya kira itu tentang perkembangan Islam di berbagai daerah di Indonesia, dan Anda boleh di antara 10 tema itu bebas ya, Anda mau milih mana, dan boleh lebih spesifik judulnya untuk dijadikan bahan makalah Anda. Silahkan itu oleh Anda dipilih, nanti disampaikan ke KM, Anda mau memilih apa ya. Oke, karena pengantar maka saya ingin menunjukkan pada Anda buku-buku yang sebaiknya Anda baca ya. Jadi tentu seperti tadi saya katakan, Anda harus membaca bukunya Merle Calvin Redcliffe, ini sejarawan terkenal dari Australia, meninggal tahun yang lalu ya. Bukunya sangat terkenal, Sejarah Indonesia Modern ya. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Modern Indonesian History. Redcliffe sebenarnya adalah seorang sejarawan yang pakar tentang sejarah Jawa ya. Jadi Redcliffe ini bahasa Jawanya sangat fasih, bahasa Indonesia tentu saja, bahasa Melayu juga fasih karena beliau adalah pakar tentang sejarah dan budaya Melayu, dan bahasa Inggrisnya tentu fasih sekali ya. Jadi memang seorang sejarawan itu harus punya kemampuan bahasa yang pelbagai ya. Jadi tidak boleh sejarawan hanya bisa menguasai bahasa Indonesia saja. Itu dianggapnya sejarawan kurang piknik ya. Deso. Jadi Anda harus bersyukur sebenarnya sebagai orang Indonesia, paling tidak Anda sudah punya 2 kemampuan berbahasa. Itu bahasa ibu, apakah bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Lebih-lebih kalau Anda punya kemampuan bahasa Inggris, sudah 3. Saya punya 5 kemampuan berbahasa sekarang ya. Bahasa ibu saya 2. Bahasa Jawa, bahasa Sunda 2. Bahasa Indonesia 3. Bahasa Melayu 4. Bahasa Inggris 5. Jadi lebih-lebih kalau nanti bisa bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Belanda, wah berarti hebat lah ya. Sudah cukup syarat menjadi sejarawan. Yang penting kalau ingin jadi guru sejarah yang baik, ingin menjadi seorang sejarawan yang baik, harus multi language ya. Jangan hanya memiliki satu bahasa saja. Lihat Presiden Soekarno, dia bukan sejarawan. Lihat Haji Agus Salim, dia bukan sejarawan. Tapi kemampuan berbahasanya hebat. Soekarno karena kuliah di Bandung, ITB, dapat istri orang Bandung, bahasa Sundanya lancar. Baik sekali itu ya. Jadi jangan anggap Soekarno itu hanya bisa bahasa Jawa, enggak. Bahasa Sundanya hebat, bahasa Belandanya hebat, bahasa Inggrisnya juga hebat. Jadi Anda harus termotivasi untuk memiliki kemampuan multi language. Oke, Anda juga boleh baca bukunya Taufik Abdullah tentang Islam dan Masyarakat. Ini buku lama, Pantulan Sejarah Indonesia. Saya membaca buku ini waktu saya mahasiswa, jadi sudah tamat tuh. Saya membaca buku ini waktu saya mahasiswa dan terus dibaca hingga sekarang. Anda juga boleh membaca buku saya ya. Ini walaupun belum selesai, saya promo dulu nih. Nanti kalau sudah selesai, sudah terbit, boleh beli ya. Judulnya Sejarah Islam.
Studi tentang tasawuf dan peranannya dalam proses Islamisasi di Indonesia. Yang tadi saya katakan, Islam di Indonesia pada periode-periode awal, abad 13 hingga abad 18-19 adalah Islam yang berwajah tasawuf. Jadi masyarakat Indonesia ini menjadi Muslim itu karena peranan para guru sufi, peranan gerakan tasawuf, gerakan tarekat. Bukan peranan tokoh-tokoh pendakwah seperti Agim, Mama Dedeh, bukan. Ya. Tapi adalah guru sufi, guru yang toleran dengan tradisi setempat, yang diajarkan dengan cara-cara damai, dengan cara-cara yang tidak radikal, sehingga masyarakat Indonesia yang memang menjadi wataknya selalu masyarakat yang moderat itu menerima Islam sebagai agama damai, bukan agama radikal, bukan agama yang akan mengubah tradisi secara drastik. Jadi itu yang menjadikan Islam diterima oleh orang Indonesia karena sejak awal dia berwajah tasawuf. Dalam buku saya tunjukkan bahwa Islam yang berwajah tasawuf lah yang telah menjadikan masyarakat di kawasan Asia Tenggara ini majority menjadi Muslim. Di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, dan sebagainya. Boleh baca ya buku saya nanti promosi dari sekarang. Baca juga bukunya Ajumardi Ajra ya, ini sejarawan Muslim terkenal ya dari UIN, Universitas Islam Negeri Sari Hidayatullah Jakarta. Renesan sebenarnya, salah nulisnya, Renesan Islam di Asia Tenggara. Yang modern Anda boleh baca bukunya Delear Nur, ini disertasi beliau waktu kuliah di Cornell University Amerika Serikat, ambil PSD dengan judul Gerakan Modern Islam di Indonesia dari tahun 1900 ya sampai 1962 untuk melihat perdebatan Soekarno dengan Haji Agus Salim, perdebatan Soekarno dengan Muhammad Natsir tentang negara bangsa modern. Nah, Anda boleh baca bukunya Delear Nur. Saya sudah baca buku ini waktu mahasiswa juga. Jadi mahasiswa sejarah itu harus suka baca ya, senang baca. Kalau Anda tidak senang baca, Anda salah pilih jurusan. Harusnya mungkin jangan pilih sejarah kalau nggak senang baca ya. Kalau senangnya jalan-jalan, pilih olahraga ya. Pilih yang apa tuh leisure and apa tuh yang pariwisata tuh. Itu pasti jalan-jalan itu ya. Tapi kalau sejarah harus jadi kutu buku ya. Bukunya enggak jadi kutunya aja. Berapa lama mahasiswa membaca tuh? Kalau dosen membaca sehari 8 jam. 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam sore, 2 jam malam. Kalau mahasiswa, kalau pengetahuannya ingin sama dengan dosen, boleh 8 jam sehari ya. Tapi katanya kalau mahasiswa setengahnya harus membaca dari dosen. Jadi Anda membaca 4 jam lah saja ya. Pagi 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam. Bagi orang yang tidak terbiasa membaca, jangankan 1 jam, baru 10 menit, huai ya, apa huai itu, udah menguap. Karena itu membaca itu perlu latihan, exercise. Ya. Sama seperti Anda lari atau renang, ya, nggak bisa lari itu sekaligus, itu bisa pingsan. Ya. Jadi membaca juga gitu. Saya baru bisa membaca konsentrasi 5 menit, lumayan. Ya. Teruskan, siapa tahu bisa meningkat jadi 10 menit. Lama-lama, kalau Anda bertahan membaca 1 jam, masih konsentrasi, ya itu berarti Anda sudah terbiasa membaca. Dulu waktu saya kuliah dan suka naik angkot, belum ada Gojek ya, dan belum banyak sepeda motor. Saya di angkot naik baca saya. Jadi kalau saya pergi dari Ledeng ke Cicahem atau dari Ledeng ke Kebon Kelapa, baca di angkot itu. Kata orang lain, wah saya mah nggak bisa, baru 1 menit udah ongkek tuh baca di angkot. Saya tahan sampai sekarang. Itu membuktikan karena saya terbiasa membaca. Anda juga boleh baca bukunya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ini disertasi beliau juga. Waktu di Chicago University, Islam dan Masalah Kenegaraan. Ini perdebatan Islam di Konstituante. Ya. Seperti kita tahu, dalam Konstituante adalah satu badan untuk membentuk Undang-Undang Dasar 45. Para tokoh-tokoh Muslim berdebat dengan tokoh-tokoh nasional sekuler. Bagaimana
undang-undang dasar yang baru itu akan diberlakukan? Berdasarkan Islamkah atau berdasarkan ideologi-ideologi lain? Ini perdebatan yang menarik ya, saya pikir. Oke, saya sudah memberikan kuliah nggak terasa 40 menit tuh ya, mungkin 5 menit lagi lah. Oke, selain buku, saya juga menganjurkan Anda untuk membaca artikel-artikel dalam jurnal ilmiah ya. Nah, sekarang kita hidup di zaman internet, di zaman ICT, information and communication technology. Saya pikir bukan hal yang susah bagi kita untuk mencari artikel-artikel dalam jurnal yang kita inginkan ya. Kita punya Atuk, punya kakek yang serba bisa, namanya Atuk Google ya. Jadi kalau Anda ingin apa saja, ketik, minta ke Atuk Google. Saya ingin tahu artikel-artikelnya Pak Andi Swirta itu apa sih? Ketik saja. Andi Swirta itu Atuk Google ngasih tahu. Ini artikelnya, ini tulisannya, ini loh fotonya. Jadi foto saya di Atuk Google lebih ganteng daripada aslinya ya. Jadi kalau Anda ingin tahu apakah diri Anda tuh termasuk orang yang terkenal atau tidak, sering nulis atau tidak, dan pikiran Anda dibaca oleh banyak orang atau tidak, ketik nama Anda di Atuk Google. Ya. Kalau dalam artikel Google itu nama Anda ternyata adalah nama orang lain, berarti Anda belum dikenal oleh Atuk Google. Sebab saya pertama juga waktu ngetik Atuk Google sebelum terkenal seperti sekarang, ketik nama saya, lah kok ada bupati di Bali namanya Swirte juga. Nah, sekarang setelah saya banyak menulis, saya banyak membuat YouTube, ya, ketik Andi Swirta, banyak data saya di Atuk Google ya. Coba kalau Anda lihat YouTube, ketik Andi Swirta, banyak tuh saya ya, kuliah-kuliah saya. Jadi sebenarnya bagi Anda yang biasa melihat YouTube saya, hal-hal seperti ini bisa Anda ikuti ya. Tidak ada sesuatu yang baru karena saya sudah membuat banyak rekaman juga di dalam YouTube. Oke, Anda bisa mendapatkan banyak artikel yang relevan dengan sejarah Indonesia masa Islam. Dan saya sendiri punya satu website ya. Ini website saya yang berisi banyak jurnal, terutama jurnal yang artikel-artikelnya banyak tentang Islam. Ada jurnal Insan Cita, jurnal Susur Galur, jurnal Sosiohumanika, jurnal Tawarikh. Ini alamat websitenya www.journals pakai S, menunjukkan jurnalnya banyak, lebih dari satu, mindamas.com. Mindamas ini singkatan dari Minda Masagi Suci, ya, seperti Zoom kita hari ini. Ini pakai aplikasi Zoom milik Minda Masagi Suci ya. Nah, itu yayasan saya namanya Minda Masagi Suci ya. Jadi Anda boleh layari, boleh buka ya, boleh cari banyak sekali artikel termasuk tulisan-tulisan saya. Saya pikir itu tentang sumber, dan terakhir dengan demikian kelulusan, kesuksesan Anda dalam perkuliahan ini akan ditentukan oleh banyak hal tentu. Pertama, Anda harus hadir dalam perkuliahan online ya, baik Zoom maupun WhatsApp group minimal 80% ya, terutama memberi komentar singkat di WhatsApp group itu sangat penting ya. Nah, jadi setelah ini Anda jangan lupa beri komentar. Komentarnya apa saja silahkan ya. Dan akan saya hargai kalau komentar itu menurut pendapat Anda sendiri. Atau boleh mengutip pendapat orang lain tapi pakai bahasa Anda. Jangan biasakan copy paste. Copy paste itu tidak melatih Anda berpikir, tidak melatih Anda punya kemampuan menulis ya. Tapi kalau Anda menulis menurut pikiran Anda sendiri, wawasan Anda sendiri, atau merujuk pendapat orang lain tapi pakai bahasa Anda sendiri, itu bagi saya lebih dihargai. Termasuk dalam menulis makalah nanti ya. Jadi jangan biasakan copy paste. Anda sebenarnya nggak berpikir itu ya. Hanya tukang fotokopi saja. Oke, jadi mesti hadir minimal 80% ya. Anda harus mengikuti UTS dan mesti baik hasilnya. UTS-nya secara online ya, saya kirim nanti melalui WhatsApp group. Anda jawab nanti
dan kirim melalui email. Ya, email saya nanti saya beritahukan emailnya di WhatsApp group. Anda harus mengikuti UAS ujian akhir semester dan tadi Anda harus presentasi, PowerPoint, dan membuat makalah individu ya sesuai dengan pilihan topik Anda. Ya. Pilihan judul. Milih judul, milih topik itu harus yang akrab dengan wawasan sejarah Anda ya. Jangan sampai Anda, saya tertarik dengan perkembangan Islam di Papua. Banyak sumbernya atau tahu sumbernya? Nggak tahu, pokoknya tertarik saja. Wah, itu menyiksa diri ya. Jadi kalau tertarik pada orang lain itu harus tahu dalam-dalamnya kira-kira gitu kan. Jangan tertarik saja. Nanti tahu-tahu dalamnya nggak tertarik ya. Saya pikir itu hal yang ingin saya sampaikan dalam kuliah perdana ini. Saya sudah memberi kuliah selama 45 menit. Kita akan beralih sekarang ke WhatsApp group ya. Tidak ada tanya jawab ya, sebab Anda harus membiasakan juga bertanya dan menjawab sendiri ya. Sesungguhnya orang yang bertanya itu karena orang yang sering membaca. Dan akan kelihatan dari pertanyaannya apakah orang itu sering membaca atau tidak. Kalau misalnya bertanya, Pak, siapakah nama Sultan Samudra Pasai? Ah, itu kelihatan nggak membacanya. Karena kalau Anda sering membaca, pasti tahulah nama Sultan pertama Samudra Pasai itu ya. Tapi kalau Anda bertanya, mengapa nama Sultan pertama Samudra Pasai itu harus berubah namanya dari nama lokal menjadi nama Muslim? Dari Marah Silu menjadi Malik Al-Saleh. Nah itu kalau Anda juga banyak membaca, bisa dijawab sesungguhnya oleh Anda juga melalui bacaan Anda. Jadi dari sekarang mahasiswa harus dibiasakan membuat pertanyaan dan cari jawabannya sendiri. Nah, gitu ya. Sebab kadang-kala mahasiswa kalau bertanya tuh suka usil juga, suka ngetes juga dosennya bisa enggak gitu. Oke ya, saya pikir silakan Anda membuat komentar singkat di WhatsApp group sebagai bukti penting kehadiran Anda dalam kuliah online perdana pada hari ini. Mari kita sama-sama mengakhiri kuliah kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Oke, beralih ke WhatsApp grup ya. Silahkan ditunggu komentar singkatnya hingga pukul 12. Lewat dari waktu itu nggak diterima nanti. Dianggapnya Anda nggak hadir nanti ya. Baik, Pak. Terima kasih, izin live.